Sebagai driver taksi online dan ingin beli mobil, apakah bisa untuk menutupi biayanya? Jawabannya adalah bisa. Bagaimana caranya? Ikutin terus videoku sampai akhir. Welcome back to my channel. Terima kasih bagi teman-teman yang masih setia di channelku ini. Bagi teman-teman yang baru aja datang di channelku, aku ucapkan selamat datang dan perkenalkan, aku adalah Ramos Pane. Aku adalah seorang driver taksi online dan seorang fotografer untuk kebutuhan personal dan corporate di Jakarta. Di channel ini aku senang untuk membagikan pengalaman kerjaku nih, dan apabila aku mendapatkan suatu masalah dan bisa menyelesaikannya, aku senang untuk berbagi di channel ini. Jadi bagi teman-teman yang baru aja datang, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan belnya untuk dapat video terbaru dari aku. Mungkin teman-teman udah merasakan pahitnya menyewa kendaraan yang dipakai untuk teman-teman bekerja sebagai driver taksi online. Menyewa dari perorangan atau dari perusahaan kadang membuat kita capek juga. Ada yang mobilnya bisa kita bawa pulang, ada yang setiap hari kita harus antar, besoknya harus kita ambil lagi. Memakan waktu dan memakan biaya buat kita. Lalu mungkin juga teman-teman ada kepikiran, kalau gue bekerja, gue ingin ada nilai investasinya. Artinya gue bukan hanya menyewa. Kalau menyewa, gue hanya pakai itu sebagai alat, tapi gue nggak punya kendaraan itu. Jadi teman-teman berpikir mau memiliki kendaraan sendiri sebagai nilai investasi hasil kerjaku di kemudian hari. Nah, kondisi yang tidak menentu seperti saat ini, apakah waktunya tepat untuk teman-teman yang berprofesi sebagai driver taksi online untuk membeli mobil? Atau apakah bisa untuk menutupi biaya angsurannya? Jawabannya adalah bisa. Ini aku lihat dan aku belajar dari temanku yang berprofesi sebagai driver taksi online juga, sama seperti kita. Bahkan di saat seperti ini yang kondisinya tidak menentu, dia bahkan bisa menambah unit mobil secara kredit untuk membantu dia bekerja sebagai driver taksi online. Itu gila banget. Aku salah seorang yang kalau ditanya, lu mau nggak beli mobil secara kredit saat ini? Jawabannya aku adalah enggak, karena kita nggak tahu apa yang terjadi di kemudian hari atau di depan. Tapi temanku ini, dia berani ngambil unit untuk membantu dia bekerja. Bahkan dia membeli beberapa unit lagi yang bisa dia sewakan. Itu buat aku bingung, kok berani banget gitu. Jadi aku tanya ke dia, bagaimana caranya dia bisa berani membuat keputusan itu. Jadi di video ini aku akan bagi kiat-kiat temanku itu, gimana caranya dia bisa menutupi biaya angsuran per bulannya untuk kredit mobil. Sebelum memutuskan untuk membeli unit untuk bekerja sebagai driver taksi online, teman-teman harus memikirkan beberapa hal, yaitu coba hilangkan mindset unit baru atau mobil baru adalah kendaraan yang totally baru atau fresh dari showroom. Mobil second dengan kilometer rendah dan tahun yang cukup muda itu sebagai opsi yang cukup oke bagi teman-teman. Karena apa? Karena mobil second biasanya harganya di bawah harga mobil yang terbaru. Memang sih bagi teman-teman ada yang berpikiran, kalau gue beli mobil baru keluar dari showroom, gue akan aman untuk berapa tahun ke depan dan digaransikan. Betul, memang mobil baru memang seharusnya lebih aman dibandingkan mobil second. Tapi balik lagi, teman-teman bisa mencari mobil yang tahunnya cukup muda dan kilometernya rendah. Sebetulnya kalau teman-teman juga beli secara kredit, teman-teman juga dapat kok yang namanya garansi atau asuransi dari perusahaan.
Bagaimana mencari perusahaan leasing yang tepat? Nah, teman-teman juga harus benar-benar cek nih, perusahaan leasing mana yang bagus. Jadi jangan hanya sembarang milih perusahaan yang iming-imingin nih. Satu, DP-nya rendah. Terus kedua, cicilannya nggak berat kok. Tapi ternyata ada klausa-klausa yang teman-teman nggak pelajarin. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah di sistem asuransi atau garansi yang diberikan oleh penyedia leasing. Ada yang full selama jangka waktu yang teman-teman ambil kreditnya. Contoh, teman-teman kredit selama 4 tahun. Ada yang full 4 tahun. Dia akan digaransikan. All risk katanya. Semua dari kecelakaan, mobil kehilangan, dan lain-lain. Ada juga yang berjenjang nih. Ada yang di tahun pertama all risk atau semuanya bisa ditanggung. Dan tahun kedua dan seterusnya dia akan menurun menjadi total loss only. Artinya mobil dengan kecelakaan atau nilai kerusakan lebih dari 70% atau mobil hilang itu baru tergantikan. Jadi teman-teman benar-benar harus pelajarin klausa-klausa yang ada di perusahaan leasing itu, mana yang cocok buat om dan tante. Nah, hal kedua yang teman-teman perlu pahami adalah selain kilometer rendah dan tahun masih muda, teman-teman juga harus memilih tipe kendaraan yang cukup kuat untuk dipakai bekerja. Artinya kendaraan itu memang kendaraan badak gitu ya. Dan dia irit bahan bakar dan murah secara perawatan atau maintenance. Karena ada banyak kendaraan-kendaraan juga yang harganya sebetulnya murah, tapi ternyata dia boros bahan bakar dan dia punya onderdil itu mahal. Jadi kita harus sedia biaya lebih nantinya. Jadi teman-teman benar-benar harus mikir kendaraan mana nih yang bisa dipakai untuk bekerja dan yang bisa dibuat capek. Karena kita sebagai driver taksi online itu mungkin bisa menggunakan mobil itu selama 30 hari kerja setiap bulan, 365 hari per tahun. Satu harinya itu bisa berapa kilometer. Waktu itu aku 200 sampai 250 kilometer, dikali aja 30 atau 365. Mobilnya capek. Jadi cari mobil yang dia cukup kuat dan cukup irit perawatan dan bahan bakar. Biasanya kendaraan-kendaraan yang cukup kuat untuk dipakai capek itu biasanya dipakai oleh taksi-taksi atau teman-teman driver taksi online sudah paham nih mobil mana yang kuat nih untuk dipakai untuk jelajah aspal setiap hari. Jadi sering-sering browsing terus lihat taksi-taksi itu banyakkan mobil apa aja yang dipakai. Dan tanya sama teman-teman yang lebih berpengalaman mereka menggunakan kendaraan apa. 3, yang perlu om pikirkan dan tante pikirkan adalah jenis mobil nih. Ada mobil dengan kapasitas 4 penumpang dan 6 penumpang atau 4-seater dan 6-seater. Mana yang lebih cocok sama om dan tante? Itu harus dipikirkan secara mendalam nih. Karena mobil kan akan dibeli itu sebagai investasi jangka panjang bagi om dan keluarga. Apakah om jumlah keluarganya besar dan apakah di tempat tinggal om itu ada garasi yang muat untuk kendaraan yang mana nih gitu ya, 4-seater atau 6-seater. Aku sudah pernah buat video bagaimana rasanya menjalankan online dengan 4-seater. Jadi bisa lihat di link di atas. Mobil 4-seater dan 6-seater itu memang memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Seperti mobil 4-seater, kelebihannya dia memang lebih kompak, lebih enak gitu ya, dan lebih irit dibanding mobil 6-seater. Apabila teman-teman ingin membeli mobil, selalu kalkulasi dahulu berapa modal yang aku punya untuk bisa melakukan down payment atau pembayaran awal dari mobil itu. Kira-kira cicilan berapa yang bisa masuk di perkiraan kita. Jangan kena rayuan dari showroom-showroom yang bilang DP kecil, DP rendah. Kemungkinan terbesar tuh teman-teman akan susah pada saat pembayaran bulanan atau cicilannya. Dan nanti bisa berujung seperti teman-teman yang lain,
kendaraannya akan ditarik dari leasing dan teman-teman nggak punya apa-apa lagi. Yang Om Tante harus lakukan adalah berkonsultasi dulu nih. Berkonsultasi sama siapa? Yang pertama adalah berkonsultasi dengan pasangan hidup. Apabila teman-teman seorang laki-laki nih udah punya pasangan hidup, istri, tanya pendapat istri, kendaraan mana nih yang cocok buat kita gitu ya. Terus kira-kira kita bisa DP di harga berapa nih? Terus cicilannya yang cocok buat kita dengan penghasilan kita saat ini kira-kira berapa? Apabila teman-teman yang perempuan ya bisa tanya sama suami, bagaimana nih kita akan mengelola keuangan apabila kita mengambil mobil ini dengan harga DP segini dan iuran atau bulanannya kurang lebih cicilannya segini, apakah kita mampu? Hal terpenting lainnya adalah bawakanlah itu dalam doa dan tanyalah kepada Tuhan, manakah yang cocok buat saya untuk saat ini dan ke depannya? Apakah menyewa kendaraan seperti yang sudah dilakukan saat ini adalah keputusan yang tepat, atau membeli kendaraan adalah opsi yang terbaik saat ini? Bagaimana mobil itu bisa menghasilkan uang selain dipakai sehari-hari untuk berjalan? Mobil kita itu juga bisa menghasilkan uang sendiri secara pasif. Caranya bagaimana? Caranya kita bisa mendaftarkan di aplikasi-aplikasi atau di perusahaan penyedia iklan mobil yang bisa dipasangkan secara ditempel di bodi, di kaca mobil, di bagian dalam mobil, atau di atas mobil. Jadi ada beberapa perusahaan yang mereka menyediakan itu dan kita harus dikasih target nih. Setiap minggu kita harus checkpoint dengan kilometer tertentu. Kalau kilometernya kita nggak menutup, kita nggak dibayar. Tapi kalau teman-teman memang totalitas sebagai driver taksi online yang setiap hari akan pergi, mobil Om dan Tante bisa menghasilkan selagi Om dan Tante mencari uang. Jadi bisa menghasilkan secara pasif. Hal berikutnya yang teman-teman harus pahami adalah apabila teman-teman masih bekerja sebagai driver taksi online dari satu aplikasi, teman-teman tuh harus melakukannya dengan totalitas dan melakukannya dengan servis yang memuaskan. Kenapa demikian? Karena kesempatan kita untuk ketemu calon-calon klien itu memang dari aplikasi kita nih. Kalau kita kerja sendiri, mungkin belum tentu kita dapat. Jadi kalau kita memberikan pelayanan yang terbaik, servis yang terbaik, mungkin itu akan diingat sama klien dan mungkin dia juga akan minta kontaknya kita berapa gitu ya. Kalau dia suka, dia akan tertarik untuk terus dijemputnya sama Om atau Tante. Jadi lakukan terbaik dan berikan kartu nama agar diingat terus sama mereka. Perjalanannya aman, perjalanannya nyaman gitu. Dibawa nyetirnya juga enak, diajak ngobrol juga enak. Itu pasti buat Om sama Tante nggak lepas dari ingatan si klien. Nah, apabila kita sudah memiliki mobil, hal penting lainnya adalah kita bisa mendaftar dan mengaktifkan beberapa aplikasi di handphone kita untuk bisa mendapatkan order. Sekarang sudah mulai banyak nih aplikasi-aplikasi untuk taksi online. Oke guys, demikianlah videoku kali ini. Apakah seorang driver online cocok untuk membeli mobil? Apakah bisa? Semuanya itu kembali ke Om dan Tante. Kalau ditanya bisa apa enggak, buktinya temanku bisa dan pastinya Om dan Tante bisa. Apabila teman-teman memiliki tips yang bagus atau pengalaman seputar pembelian mobil dan bekerja sebagai driver taksi online, boleh dong kasih komen di bawah. Jadi kita bisa sama-sama belajar nih. Oke, thank you. Salam sukses semuanya. Bye-bye.